Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini. Di video kali ini kita akan membahas tentang hepatitis misterius. Oke, kita di sini akan membahas tentang bahaya-bahaya dari si hepatitis misterius itu. Sebelum lanjut, saya ingin mengajak kalian untuk mensubscribe channel ini karena di channel ini saya akan membagikan informasi tentang kesehatan setiap minggunya. Jadi tunggu apa lagi, langsung subscribe. Akhir-akhir ini merebaknya berita tentang hepatitis misterius atau hepatitis akut misterius menimbulkan kekhawatiran bagi banyak orang. Katanya penyakit ini nih tergolong berbahaya karena bisa menyebabkan kematian. Untuk mengetahui lebih lanjut mengapa penyakit ini berbahaya, jangan lewatkan sedikit pun kata-kata saya di video ini, oke? Hepatitis. Nah, hepatitis itu sendiri adalah istilah untuk peradangan pada hati. Lalu dilihat dari lama penyakitnya, hepatitis ini dibagi menjadi dua, hepatitis akut dan juga hepatitis kronis. Yang mana hepatitis akut ini digunakan untuk menggambarkan radang hati yang berlangsung dalam waktu kurang dari 6 bulan. Beberapa waktu terakhir, hepatitis akut misterius sedang menjadi perhatian khusus. Kondisi ini diketahui banyak menyerang anak-anak, yang mana anak-anak ini berusia kurang dari 16 tahun. Dan penyebabnya ini belum diketahui secara pasti. Hepatitis akut umumnya itu bisa disebabkan oleh infeksi virus hepatitis itu sendiri, kemudian keracunan alkohol, dan penyakit autoimun. Bisa juga disebabkan karena penggunaan obat-obatan tertentu. Setidaknya ada 5 jenis virus yang dapat menyebabkan hepatitis, yaitu virus hepatitis A, B, C, D, dan E. Cara penularan infeksi virus hepatitis ini berbeda-beda, tergantung dari jenis virusnya itu sendiri. Beberapa virus bisa menular melalui percikan air liur yang keluar ketika kita itu bersin ataupun batuk. Kemudian bisa juga menular melalui hubungan seksual tanpa alat pengaman, transfusi darah, serta makanan dan minuman yang terkontaminasi. Saat ini WHO menyatakan kewaspadaan terhadap hepatitis akut misterius yang belum diketahui penyebabnya. Ada beberapa virus yang dikaitkan dengan kemunculan kondisi ini, yaitu adenovirus, kemudian ini termasuk tipe 41 dan juga SARS-CoV-2. Hepatitis akut termasuk hepatitis misterius tidak boleh kita anggap sepele dan harus mendapatkan penanganan yang cepat dan juga tepat. Pasalnya, hepatitis akut ini bisa menyebabkan kegagalan fungsi hati. Nah, kegagalan fungsi hati yang berat ini membutuhkan yang namanya transplantasi hati. Kita tahu ya, transplantasi hati itu di Indonesia sangat jarang. Selain itu, beberapa jenis hepatitis akut, misalnya akibat infeksi virus hepatitis B atau C, juga bisa berkembang menjadi hepatitis kronis. Data WHO terakhir menyebutkan bahwa diduga ada 350 kasus hepatitis akut misterius yang sudah dilaporkan di 11 negara, dengan 17 kasus diketahui sampai membutuhkan transplantasi hati. Sedangkan di Indonesia sendiri, penyakit ini bahkan sudah diberitakan menyebabkan 7 kematian pada anak. Sekarang kita lanjut ke gejala hepatitis akut. Gejala hepatitis akut dapat menimbulkan gejala yang berbeda-beda, tergantung dari penyebabnya itu sendiri. Namun secara umum ada beberapa gejala hepatitis akut yang bisa kita kenali, yaitu 1. Demam, kemudian adanya kelelahan, mual muntah, sakit perut, kehilangan selera makan, nyeri otot dan juga nyeri sendi, diare, kemudian ada warna kencingnya itu berwarna lebih gelap, kemudian warna feses atau saat BAB kita lihat warna fesesnya itu berwarna pucat, kemudian adanya penyakit kuning, jadi matanya itu kuning, kulitnya juga kuning. Nah, pada anak-anak hepatitis akut ini termasuk hepatitis akut misterius, itu lebih sering menyebabkan gejala gangguan saluran pencernaan, seperti diare, muntah, dan juga badannya itu menjadi kuning. Akan tetapi, pada kebanyakan kasus gejalanya itu tidak disertai dengan demam. Nah, dari hasil pemeriksaan darah, biasanya penderita hepatitis akut misterius
akan menunjukkan peningkatan enzim hati. Namun, tidak ditemukan virus hepatitis yang umum menjadi penyebab hepatitis akut. Makanya, dia dikatakan misterius. Jadi, jika saat ini kamu atau anggota keluarga atau orang terdekat kamu ada yang sedang mengalami gejala seperti yang saya sebutkan tadi, segera periksakan diri ke dokter agar mendapat penanganan yang tepat. Selain itu, lakukanlah langkah pencegahan hepatitis akut sedini mungkin. Mencegah hepatitis ini bisa dilakukan dengan cara menjalani vaksinasi dan menerapkan pola hidup sehat seperti mengkonsumsi makanan yang sehat dan sudah dimasak sampai matang, menjaga kebersihan makanan, dan tidak berbagi penggunaan alat pribadi untuk orang lain, misal handuk bersama, kemudian alat makan bersama. Juga hindari yang namanya mengkonsumsi minuman yang beralkohol. Karena tadi saya sebutkan bahwa virus hepatitis itu juga disebabkan oleh percikan air liur. Nah, oleh karena itu kita tetap menjaga protokol kesehatan secara COVID-19 ya, yang dimana kita tetap memakai masker, terus tetap mencuci tangan. Selain untuk melindungi kita dan juga keluarga dari infeksi virus COVID, prokes COVID-19 itu juga dapat mencegah penularan virus yang diduga menjadi penyebab hepatitis akut misterius. Oke, segitu aja video dari saya. Semoga membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang hepatitis misterius ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.